Dan pemirsa, untuk memantau wilayah lainnya yang terdampak banjir, kita bergabung bersama dengan jurnalis Metro TV Rona Marina di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Selamat pagi, Rona, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi di sana? Apakah banjir sudah mulai surut? Ya, baik Jason, saat ini posisi kami sudah berada di Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, dan memang ini banjir sudah mulai surut ya, dan memang sudah bisa dikatakan surut. Namun ini yang tersisa di sekitar saya saat ini adalah lumpur-lumpur yang masih terlihat menggenang juga begitu ya. Di mana ini tampak di layar ini ada warga maupun masyarakat yang tengah bergotong royong untuk membersihkan sisa puing-puing dari perabotan maupun bahkan ada tumbuh-tumbuhan juga, bahkan ada baju dan lain sebagainya, ini milik mereka pribadi untuk nantinya agar jalanan ini bisa dilalui kembali seperti sedia kala. Dan memang imbas dari banjir semalam itu, Jason, ini berpengaruh pada rumah-rumah warga. Lantai dasarnya hingga pada pagi hari ini masih tampak tergenang air begitu. Jadi memang sisa-sisa lumpur ini yang justru dikhawatirkan akan susah untuk hilang begitu ya. Namun dapat dilihat ini masih terus bergotong royong, bahkan ada kasur, kemudian ada sofa. Kemudian juga warga ini juga tampak memakai sepatu karena memang ini dikhawatirkan kalau tidak menggunakan alas kaki sama sekali ini berdampak pada kulit begitu ya. Selain tadi saya juga bahkan dihimbau oleh masyarakat sekitar untuk memakai alas kaki agar tidak terkena paku maupun kutu air begitu, karena memang bisa terlihat jelas di layar begitu ya, ini lumpurnya lumayan pekat begitu sehingga ini memang rawan untuk terpleset. Bahkan barang-barang warga juga masih tampak berserakan begitu ya. Dan ini juga tadi juga kami melihat mereka bergotong royong karena tadi kami juga sempat bertanya dengan warga bahwa ketinggian dari banjir di kawasan ini semalam ini ditaksir dari mulai 1,5 meter hingga 3 meteran begitu ya. Nah, untuk mengetahui nih Jason, coba kita tanya dengan salah satu warga begitu ya yang tengah bergotong royong pada pagi hari ini ya. Pak, selamat pagi Pak, permisi, dengan Bapak siapa? Saya Samuel. Iya, Pak Samuel. Samuel. Ya. Pak Samuel, ini boleh dijelasin Pak, ini tadi mulai surut ini jam berapa sih Pak? Mulai surut semalam tuh jam 1. Jam 1 pagi belum mulai surut dari kemarin ya. Ya. Nah, ini kendalanya apa aja nih Pak? Ini kan masih banyak lumpur ya Pak ya. Buat sekarang ini pembersihannya gimana? Kendalanya kita listrik kan mati Bu. Kalau untuk bersih-bersih kan harus ada air. Jadi kan nggak bisa bersih total gitu. Kita mengharapkan untuk KPLN nih supaya listriknya dibantu. Ya. Nah, terus barang-barang apa aja sih Pak yang kena dampak dari banjir semalam? Barangnya semuanya kena. Soalnya kan biasanya di sini udah langganan, tapi kemarin itu karena udah banjir, kita nggak mikir untuk mau banjir lagi. Di rumah ini semuanya habis. Nggak ada. Satu juga nggak ada tersisa, udah keluaran semua. Ya. Nah Pak, ada yang ngungsi nggak Pak? Berapa yang ngungsi Pak ini? Banyak, pengungsi keluar banyak, di atas masjid banyak orang ngungsi. Itu tempat pengungsian di atas. Ya. Ke Binawan sama ke sana kampus. Ya. Berarti ini sementara tinggal dibersihkan sisa-sisa lumpurnya aja Pak ya? Ya, bersihkan tinggal lumpur. Dan untuk kita udah minta bantuan untuk bersih masjid dari ke yang tempat yang lain yang mungkin sebentar lagi datang. Ya, bala bantuan. Ya. Siap, terima kasih banyak Pak untuk wawancara pagi hari ini. Nah, Jason, saya juga akan ajak Anda untuk ke sisi sebelah sana. Ini karena sangat licin begitu ya ketika kami menginjak. Jadi ini kami juga harus berhati-hati ketika sedang berjalan. Dan masyarakat tadi juga cukup memberikan kami peringatan ya untuk selalu berhati-hati ini karena licin sekali nih jika dilihat ya. Nah, ini adalah salah satu masjid, yakni Masjid Jami Al-Karomah. Dapat dilihat ini Jason, ini adalah salah satu fasilitas umum warga, yakni tempat beribadah yang kondisinya lumpurnya ini masih sangat pekat ya, masih lumayan tebal ya. Jika dilihat ini juga berpotensi jika kita tidak berhati-hati ini bisa licin begitu. Dan bahkan ini barang-barang yang ada di dalam masjid pun juga masih tampak berserakan. Dan pada pagi hari ini juga belum selesai untuk dibersihkan begitu karena masyarakat masih bergotong royong untuk membersihkan dari kawasan rumahnya mereka masing-masing. Karena menurut informasi yang kami dapatkan juga, Jason, ada sekitar 230-an kepala keluarga yang mengungsi semalam yang ada di wilayah ini.
dan termasuk juga gabungan dari wilayah Pejaten Timur, di mana memang tempat pengungsian mereka adalah salah satunya di SMPN 46 dan juga SDN 22 Pejaten Timur. Dan ini jika kami tunjukkan di lantai 2, ini ada warga yang tengah bersih-bersih ya. Ini ternyata ini juga bisa digunakan sebagai tempat mereka untuk mengungsi dari semalam. Jika kami gambarkan langsung kepada Anda, Jason, ini kami pelan-pelan naiknya karena juga balik lagi ya, karena licin. Oh, dan ketika kami melihat ini ternyata ada barang-barang milik warga yang sudah diamankan di wilayah ini. Iya, dan kami tidak bisa mendekat ya, Jason, karena memang kaki kami ini masih kotor terkena lumpur. Jadi kami hanya bisa di wilayah saat ini kami berdiri. Itu ada, yaitu dapat dilihat bahwa ada kasur, ada baju-baju, kemudian ada meja kursi, televisi, bahkan juga ada buku-buku serta Al-Quran. Ada juga kulkas, dan ini memang barang-barang pokok milik warga yang setiap harinya digunakan begitu ya untuk kehidupan sehari-hari. Dan pada hari ini memang ternyata Masjid Jami Al-Karomah ini menjadi salah satu tempat atau lokasi di mana warga bisa mengungsi. Demikian, Jason. Ya, Rona, sebelum mengakhiri laporan Anda, kalau Anda lihat di sana apa sebenarnya kebutuhan yang paling mendesak yang dibutuhkan oleh warga yang mengungsi di sana? Ya, baik Jason, untuk kebutuhan tadi kami mewawancarai salah satu warga, Pak Samuel, ini mengatakan bahwa sebetulnya listrik lah yang menjadi kebutuhan mereka untuk bisa melaksanakan kegiatannya sehari-hari, karena hingga hari ini dikatakan bahwa listrik ini belum berfungsi dengan normal atau belum berfungsi dengan baik begitu, sehingga warga ini untuk membersihkan puing-puing maupun lumpur yang ada di rumah mereka maupun halaman rumah mereka ini masih terkendala. Nah, selain itu juga ini warga juga tampak masih belum kembali ke rumahnya masing-masing. Dan ini juga menjadi kebutuhan mereka adalah seperti pakaian juga ya, karena memang ada banyak pakaian yang tadi terlihat bercampur dengan lumpur, dan juga ada beberapa perabotan juga yang juga bercampur dengan lumpur. Namun tadi warga belum atau tidak begitu mengeluhkan persoalan makanan pokok begitu ya, karena memang semalam juga sudah ada dari pihak BPBD dan juga pemerintah provinsi setempat yang juga sudah membantu warga sekitar sini untuk mensuplai makanan maupun juga mensuplai minuman begitu. Jadi sementara adalah lebih kepada listrik dan juga pakaian untuk warga. Demikian, Jason. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Rona Marina melaporkan langsung dari Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan utamakan keselamatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.